Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Angela. Saya akan coba menjelaskan contoh aplikasi yang saya dan teman-teman saya buat, yaitu aplikasi perpustakaan. Di sini kita mau bahas penggunaan PHP dan menggunakan PHP API. Jadi sebelum kita connect ke PHP-nya, kita harus nyalakan dulu Excel-nya. Saya akan coba share screen. Nah, di sini saya coba Excel-nya dulu. Apa aja dari screen kita start, terus kita start. Yang kecil ini kita buka PHP IP-nya. Di sini yang tadi sebelumnya saya sudah mengimport database pusat ke rekening admin saya dan muncul semua di sini. Setelah itu saya coba buka ininya. Saya akan menjelaskan codingannya. Ini ada Adobe SD Template, yaitu gambar aplikasinya secara umum. Ini bukan desainnya. Coba di aplikasi kelompok saya ini. Terus di sini ada CSS yang dimana ini merupakan untuk tampilan unitnya. Setelah itu saya jelaskan di modul anggota ini merupakan untuk penambahan anggota, menghapus anggota, edit daftar anggota, dan proses penambahan serta yang lain. Lihat anggota ini ada input, di mana input itu memiliki fungsi. Input itu fungsi atau perintah dalam PHP yang memuat suatu file PHP di dalam file yang lain. Setelah itu ini query untuk di BPM edit-nya direct from anggota ID serta ID anggota. Jadi hasilnya nanti local ID pastinya muncul di list anggota atau di tambah anggota, tergantung ini kalau kita hapus itu munculnya mungkin di list anggota, kalau kita tambah muncul tambah anggota. Juga kalau di edit anggota itu ada session itu artinya di sini tuh data yang di session start ini merupakan data yang disimpan dalam suatu server yang dapat digunakan secara global di server tersebut. Di mana data tersebut spesifik merujuk ke user atau file tertentu. Dan contoh penggunaannya itu ketika user telah login di halaman tertentu, maka ketika user buka halaman lain, maka PHP akan melihat user tersebut. Ibu tadi sama itu perintah untuk membuka PHP. Nah, ini ada ID anggota untuk nomor 1, 2, seterusnya. Dan habis itu di sini ada get. Get itu menampung data atau nilai dari suatu form atau URL sebelum dimanipulasi. Di query-nya select from anggota anggota ID. Hasilnya ini data anggota di sini. Ini HTML seperti biasa. Ini editan anggota menggunakan metode post itu untuk menampung data atau nilai actionnya proses edit anggota PHP. Tipnya hidden dan nama ID anggota, filenya data anggota ID. Itu ada inputnya test, name-nya tuh nama, filenya itu data anggota atau nama. Jika lama berarti alamat jenis kelamin. Data anggota itu bisa ya ada filenya perempuan atau laki-laki. Ada P dan L, nomor telepon, submit dan tersimpan nanti dan reset atau batal. Selanjutnya di list anggota, PHP input sama tadi HTML juga. Ini anggota, tambah anggota PHP. Jika tidak ada data, of data itu isinya ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Ada for each itu untuk pengangkaian datanya dalam bentuk array. Ini array jadi anggota ID, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Jadi kita mau edit, kita bisa edit, dan kita mau bisa hapus. Nanti kalau kita hapus, untuk bagian edit nanti akan muncul bisa edit, untuk hapus nanti akan muncul untuk mengkonfirmasi apakah ingin menghapus data. Itu di proses edit anggota ini ada
juga hasilnya sama, ini ada isinya itu ID, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Ini untuk update, untuk memperbarui bisa, misalnya mengganti namanya, mengganti alamat, jenis kelamin, nomor telepon, sama ID anggota. Di mana ID anggotanya? Nanti lokasinya ada muncul di list, jika betul dan salah akan muncul tambah anggota. Ini proses list anggotanya, sistem terus, sistem staff. Gabung wajib akan alihkan ke halaman wajib, nanti lokasinya akan muncul di wajib PHP. Inputnya koneksi PHP, ini query-nya setelah form anggota. Dalam bentuk array, setelah itu proses tambah anggota itu begini codingannya. Ada nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Query-nya itu anggota dengan tabulannya itu ada nama anggota, alamat anggota, jenis kelamin, dan nomor telepon. Query-nya diisi nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Hasilnya akan muncul di database. Jika betul akan muncul di list anggota. Ya, if, jika, else, tambah anggota. Terus di modul anggota selanjutnya di modul buku itu ada deret buku yang dimana codingannya itu ada query-nya itu deret from buku ke buku ID. Ini merupakan untuk di database-nya query-nya itu ini hasilnya buku dan tambah buku. Jika betul dia akan muncul di list buku dan else itu tambah buku. Itu untuk suatu aksi. Itu suatu aksi. Itu ada di sini ada edit buku juga. Edit buku itu mungkin untuk penambahan buku, untuk menghapus buku, untuk milih buku, kategorinya select buku, kategorinya apa, from buku, digabung kategori pada buku, kategori ID, kategori ID, di mana buku ID. Data buku nanti menggunakan HTML juga. Nanti ada menggunakan form buku itu untuk mengisi jika ingin menambah, untuk menambah yang mana ada namanya, isi nama, isi ID bukunya, dan judul buku, dan kategorinya mau yang apa. Itu deskripsinya bagaimana dan jumlah berapa, covernya apa. Nanti ada file dan nama cover, tipenya submit dan tasnya tipenya submit, filenya simpan. Terus di list buku itu import list buku juga ini itu dari sini. Terus ada HTML juga, nanti munculnya daftar kategori. Kita coba dari anggota ya. Dari anggota ini anggota coba kita di sini. Ya, misalnya data kategori. Ini kategori ini itu ada dua, ada SQL dan fit dan pemrograman. Di mana itu bagian kategori di sini. Berdasarkan ini untuk menghapusnya ada list kategorinya tambah kategori, edit, dan list kategori itu ada dua tadi. Daftar kategori yang ini itu daftar kategori berdasarkan di sini nama untuk di atasnya, terus tambah kategori, tambah data. Kalau kita mau tambah data dikatakan ini bisa. Ini kategorinya bahasa Inggris. Dia kamu sudah bisa dihapus. Setelah itu
Pada kategori pilihannya apa? Ini biasanya kategori, ini pilihannya. Kategori sama pilihan. Yaitu nama yang kita masukkan, nama kategorinya apa, yaitu edit atau hapus. Setelah itu mungkin sekian kalau untuk kategori proses editnya. Jadi kita mau update kategori nama diganti, ID-nya apa, kategori. Setelah itu data buku, kita akan coba buka data buku. Data bukunya ini, data buku kita buka di mode buku. Di list buku, daftar kategori itu berdasarkan, ya ini kayaknya harusnya salah sih. Harusnya ini daftar buku, dari data buku, daftar kategori, masih data buku mungkin. Kategori juga daftar bukunya itu ini, berdasarkan ini daftar buku. Itu jika mau tambah bisa, untuk tambah data bisa. Tambah data misalnya judulnya ini kita kategori masuk bahasa Inggris, deskripsinya bahasa Inggris itu gampang, Inggris itu mudah. Semuanya kita pilih satu. Covernya ini mungkin bisa menambahkan gambar. Jika ada gambar cover yang mau, tinggal di upload, kita simpan. Dia akan muncul di sini, isi beberapa, ada gambar bisa jadi hapus juga. Itu daftar buku, tambah data, ya ini kan judulnya, kategori, deskripsi, jumlah, dan cover. Judul, kategori, deskripsi, jumlah, cover. Itu pilihan, ini pilihan. Ini ada judul bukunya, untuk kategori, deskripsi buku, bisa pakai gambar, ini tuh gambarnya. Setelah itu ini proses edit bukunya, version start, include, buku, kategori, jumlah. Ya, ini untuk update-nya, untuk update sudah di-update, baru ganti nama judulnya, kategori, dan lain-lain. Itu proses list buku. Kalau lebih sama, cuma bedanya mungkin diganti buku, diganti yang sesuai dengan judul ininya. Terus setelah ini kita coba buka bagian peminjaman. Pinjamannya itu seperti ini. Kita buka mode peminjaman. Lebih sama, ada edit, pinjam form, pinjam formnya. Kemudian di situ ada proses galeri, proses edit, proses tambah. Di sini ada muncul daftar peminjaman. Daftar peminjaman ini sesuai di sini. Di sini sorry. Itu pinjaman di sini. Sesuai ini. Setelah itu ada transaksi baru. Misalnya di sini. Bukunya apa? Kita pilih bukunya PHP. Muatannya kita pilih ekspor, tanggal pinjamnya pilih tanggal. Misalnya 8 Juni. Itu temponya itu 10. Kita simpan. Kita akan muncul di sini. Tanggal pinjamnya ada 8, di tempo 10. Statusnya pinjam. Ini bisa kita ubah jadi bisa kembali, bisa dihapus dan nggak penuh. Kita akan muncul pinjaman sukses. Jika udah kembali, tekan kembali, itu ini bisa diedit. Ini juga muncul. Setelah itu sesuaikan buku, nama, tanggal pinjam, tempo, tanggal kembali, status, pilihan. Itu seperti sama, tanggal kembali dan lain-lain. Bawahnya kardus peminjaman sukses itu berdasarkan di sini.
Pinjaman sukses. Jika kita edit, nanti akan muncul juga edit data apa di sini. Bisa didatai transaksi baru. Setelah itu kita buka di pengembalian. Di pengembalian itu sama. Ini cuma delete list pengembalian, proses aplikasi pengembalian. Coba di listnya. Itu ada kembali, judul buku, delete. Judul bisa mau peserta boleh, nanti muncul buku, nama, tanggal pinjam, tempo, tanggal kembali, daftar pengembalian, buku, nama, tanggal pinjam, tempo, tanggal kembali, pilihan. Bisa dihapus, itu akan muncul di sini. Jadi di sini kita kembali, simpan, nanti akan muncul di sini. Katanya Eko 20 bulan 3, 20 bulan 3. Tema Eko 20 bulan 3, 20 bulan 3 akan kembali ke sini. Itu bisa ada buku tamu. Di buku tamu itu Di buku tamu ini untuk daftar anggota seperti ini ID ini kayaknya nomor urutan, nama yang masuk di perpus itu siapa aja, alamatnya di mana, jenis kelamin, nomor telepon. Terdapat di sini mode anggota ini, masuk anggota, alamat, ID, nama, alamat ini di anggota di buku tamu. Daftar kategori, daftar anggota itu di sini. Kalau mau tambah data bisa, namanya misalkan saya, alamat rumah saya itu di Jaya. Nah, jenis kelaminnya perempuan, nomor teleponnya saya contoh aja ya. Simpan. Kita akan muncul Jaya, nomor telepon sudah edit, bisa dihapus. Kita mau bisa. Mungkin sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata, salah penjelasan. Nah, ini ada beberapa data. Ini juga nggak salah penjelasan. Saya lanjutin. Sini ada database-nya, ada bagian function, bagian home, ini ada menu bar, ada kelasnya. MyPerpus ini berdasarkan yang di sini tadi, bisa MyPerpus. Untuk home-nya, yang bagian tulisan dari MyPerpus itu sama data tadi. Nah, ini untuk pilihnya, kalau pengunjung dosen, pengunjung mahasiswa, pengunjung umum. Ini waktu input. Terus ini bisa inputannya kirim, namanya inputnya submit, namanya kirim. Ada index, ini aja, ada kecil di home, ada login bagian yang tadi di MyPerpus, username dan passwordnya tadi, ini bagian ini, login itu bagian di sini. Itu ada logout, itu keluar. Proses loginnya terjadi di sini. Nanti periksa dulu, sesuaikan dengan di database, query-nya select from petugas profesional. Masukin password dan lain-lain. Ini set bar-nya, pengaturannya. Bagian bar-nya. Set bar itu bagian sini. Ini kita bikinnya action admin dan password. Ini merupakan bagian home-nya. Set bar itu yang ini. Ini yang sini. Ini bagian home-nya semua. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penjelasan, salah ucap. Sekian dan terima kasih.